Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Mareta Maharani, dosen Prodi Akuntansi Syariah STI Permata Bojonegoro. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang sistem pengendalian internal. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai sistem pengendalian internal, saya akan memberikan sub CPMK materi ini, yaitu mahasiswa memahami peranan sistem pengendalian internal dan keberadaannya sebagai unsur dari sistem informasi akuntansi. Berikut ini adalah kode QR yang akan langsung terhubung ke media pembelajaran yang terdiri dari modul, serta ada beberapa artikel ilmiah yang relevan dengan materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Apa sih sistem pengendalian internal itu? Jadi, sistem pengendalian internal merupakan suatu sistem yang meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Tujuan pokok sistem pengendalian internal antara lain menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Dalam sistem pengendalian internal perusahaan, tentu ada unsur-unsur yang membentuk sistem pengendalian itu sendiri. Jadi unsur yang pertama yaitu struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab dan wewenang secara tegas. Setiap bagian dalam organisasi harus memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, sehingga proses kerja dapat berjalan secara efektif dan dapat saling mengawasi. Lalu unsur yang kedua adalah sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Jadi sistem otorisasi dan prosedur pencatatan yang dimaksud di sini adalah sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan terhadap kekayaan, hutang, pendapatan, dan biaya. Dalam sebuah organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi dan terlaksananya setiap transaksi. Selain adanya struktur organisasi yang jelas dan pembagian tanggung jawab yang tepat, perusahaan juga perlu menerapkan praktik-praktik yang sehat dalam kegiatan operasional sehari-hari. Yang pertama, yaitu penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang. Yang kedua yaitu pemeriksaan mendadak. Pemeriksaan mendadak dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada pihak yang akan diperiksa. Tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi sebenarnya dan mencegah pegawai mempersiapkan atau memanipulasi data sebelum pemeriksaan dilakukan. Ketiga yaitu setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal hingga akhir oleh satu orang atau satu unit organisasi. Kemudian ada perputaran jabatan atau job rotation. Jadi rotasi ini membantu memperluas kemampuan pegawai sekaligus mengurangi peluang terjadinya kecurangan yang dilakukan secara terus-menerus. Salah satu unsur penting dalam sistem pengendalian internal adalah keberadaan sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki integritas. Nah, untuk mendapatkan karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya, perusahaan menempuh beberapa cara seperti melakukan seleksi karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh pekerjaannya. Jadi proses rekrutmen itu harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan pendidikan, keterampilan, pengalaman, karakter, dan integritas calon karyawan. Kemudian ada pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan perusahaan sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaannya. Nah, setelah diterima bekerja, karyawan itu perlu mendapatkan pelatihan dan pendidikan secara berkelanjutan agar kemampuan mereka terus berkembang sesuai dengan perubahan teknologi. Demikian pembahasan mengenai sistem pengendalian internal. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman dan wawasan Anda mengenai pentingnya sistem pengendalian internal dalam dunia bisnis dan organisasi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.